Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alvin Nenggala, jurusan Manajemen Informatika, akan menjalankan program atau aplikasi saya yang berjudul Sistem Informasi e-Arsip SDN 18 Saruaso. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan SAM-nya terlebih dahulu. Yang kedua, dengan membuka Google Chrome. Yang pertama kita melihat database-nya dulu. Database e-arsip yang di dalamnya berisikan arsip, struktur arsipnya, ID arsip, ID user, jenis arsip, keterangan arsip, tanggal upload, dan tahun arsip. Yang kedua, jenis arsip. Dengan strukturnya, ID jenis arsip, jumlah. Yang ketiga, pegawai. Strukturnya, ID pegawai, ID user, NIP, nama, jabatan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, agama, email, pendidikan terakhir, pangkat, golongan. Yang keempat, user. Dengan struktur ID user, username, password, level. Dan langkah selanjutnya dengan membuka localhost e-arsip. Pertama-tama di sini akan Yang pertama dengan memasukkan username dan password. Dan yang pertama saya akan login sebagai admin. Setelah masuk ke dalam aplikasi, akan tampilan seperti ini. Dashboard. Tampilan dashboardnya total user, arsip. Arsip ini keseluruhan jumlah arsipnya. Dan arsip Anda ini adalah arsip yang dimasukkan oleh admin. Kemudian kita beralih ke arsip. Data arsip. Untuk menambahkan data arsip, cukup menekan tombol tambah arsip. Dan inilah tampilan untuk menambahkan arsip. Ini adalah jenis-jenis arsipnya. Jika kita ingin memasukkan arsip siswa, pilih arsip siswa dan nama arsipnya, contohnya kartu keluarga. Tahun arsip 2022. Dan ini bagian untuk memasukkan filenya. Dan kita simpan. Dan selanjutnya, jika ingin mencari arsip yang telah ditambahkan tadi, dicari di pencarian kartu. Nah, ini arsip yang baru ditambahkan tadi, tahun 2022, jenis arsipnya arsip siswa, kartu keluarga, dan ditambahkan oleh admin jam 4 tanggal 10 bulan 2. Untuk melihat arsipnya di menu preview. Nih, akan tampil arsip yang kita masukkan tadi. Untuk menyimpannya, cukup menekan tombol seperti ini, download.
sudah terdownload. Dan untuk keluar cukup tombol close. Dan jika arsip yang kita masukkan tadi salah, bisa dihapus kembali. Ya, arsip yang tadi sudah terhapus yang 2022 tadi. Dan jika kita ingin mencari dengan pembagian jenis arsipnya di menu ini, jika kita ingin mencari arsip siswa, maka yang keluar semuanya adalah arsip siswa. Dan untuk mencetak laporannya, di menu warna kuning ini cetak laporan. Jika kita ingin mencetak laporan arsip siswa saja, cukup memilih arsip siswa. Dan jika umpamanya tahun 2015, kan ini adalah bentuk laporan dari arsip tersebut. Untuk keseluruhan, kita cetak untuk keseluruhan semua akan tampil seperti ini. Dan kita beralih ke jenis arsip. Jika kita ingin menambahkan jenis arsipnya, kita tekan tambah jenis arsip. Contoh arsip harian. Dan otomatis akan tersimpan arsip hariannya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke data user. Data user ini adalah tempat kita menambahkan usernya, tempat mencari user. Dan untuk menambahkan usernya cukup kan tambah pegawai. Contohnya menambahkan kita masukkan input datanya dulu. Setelah kita menginputkannya, kita tekan simpan data. Otomatis data yang baru kita tambahkan akan tersimpan otomatis. Hanya itu di bagian kalau login sebagai admin. Dan sekarang kita akan mencoba login sebagai pegawai. Masukkan password.
Kalau pegawai, tampilan dashboardnya seperti ini, total user, arsip, semua keseluruhan arsip, dan arsip Anda. Karena dia belum ada masukan arsip, jadi arsipnya 0. Di bagian pegawai tidak ada bagian data user karena yang hanya bisa menambahkan data user tersebut adalah adminnya. Jadi kalau sebagai pegawai hanya menginputkan data arsip dan jenis arsip. Kita ke bagian data arsip, kita tambah pegawaian arsip. Akta telah 2022 dan tekan simpan data. Otomatis data tadi tersimpan di sini. Cuma di bagian pegawai ini hanya bisa melihat data yang ia masukkan saja. Berbeda dengan admin. Admin bisa menampilkan semua data yang dimasukkan oleh pegawai-pegawai tersebut. Untuk mencetak laporan, kalau mencetak laporan kita bisa mencetak semua arsip yang ada di aplikasi ini. Tapi untuk melihat hanya bisa melihat data kita saja. Akan tampil semua data yang ada di aplikasi ini. Tapi kita hanya bisa melihat di laporan. Tapi di aplikasi kita hanya bisa melihat yang kita masukkan saja. Itu jenis arsipnya sama dengan admin tadi, juga bisa menambahkan jenis arsipnya. Cetak laporan. Kalau laporan jenis arsip ini akan keluar seperti ini. Arsip siswa ada jumlahnya 10 dan seterusnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.